Kabar baik bagi Anda yang ingin menghadiri ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia di Santika Hotel Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mulai tanggal 14 Agustus 2022, kami akan mengadakan 2 kali ibadah yaitu jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Mari datang lebih awal supaya Anda dapat tempat parkiran dan tempat duduk yang nyaman. Kami nantikan kehadiran Anda. Tempat sangat terbatas. Bagi informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811 977 7745. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah artinya mengekang lidah, memerintah lidah, memimpin lidah, menahan mulut atau mengontrol perkataan. Kata lidah disebutkan sekitar 168 kali di sepanjang Alkitab. Bahkan disebutkan 19 kali dalam kitab Amsal. 8 kali digunakan untuk hal yang benar, 10 kali digunakan untuk hal yang tidak benar. 1 kali digunakan untuk keduanya. Jika kata lidah dikutip ratusan ayat di dalam Alkitab, berarti kata pelajaran tentang lidah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari dan hidupi. Karena Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati, masa depan seseorang ditentukan oleh lidahnya. Naik dan turun usaha atau karir seseorang ditentukan dari lidahnya. Berhasil dan gagal keluarga seseorang ditentukan dari lidahnya. Selamat atau rusak rumah tangga atau masa depan seseorang ditentukan dari lidahnya. Karena problema terbesar dan terbanyak dalam hidup ini disebabkan karena salah berbicara. Orang bisa bercerai karena perkataan yang abusive. Orang berkelahi di jalan karena perkataan yang kotor. Persahabatan jadi bermusuhan karena perkataan yang tidak dijaga. Jadi penting untuk kita belajar mengendalikan, mengekang, menahan, dan mengontrol perkataan. Nah, kita belajar sekarang ini keuntungan orang yang dapat mengendalikan lidah. Yang pertama, keuntungan daripada orang yang mengendalikan lidah. Lidah yang dikendalikan adalah orang yang sempurna. Orang yang bebas dari berbuat dosa. Yakobus pasal 3:2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dan dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow! Ketika kuda dikekang lidahnya, maka kita bisa kendalikan seluruh tubuhnya. Maka hal yang sama ketika kita mampu mengendalikan perkataan kita, maka kita jadi orang yang cenderung melakukan hal-hal yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Luar biasa, memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi kalau kita bisa mengendalikan lidah, maka kita jadi orang yang sempurna. Berarti kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah, maka kita jadi orang yang punya banyak kekurangan. Semakin kaya dan tinggi posisi seseorang, maka ia harus semakin mampu menjaga lidahnya. Sebab jika ia tidak mampu menjaga lidahnya, maka ia akan mudah diserang oleh orang. Akan mudah dimarahin orang. Akan menciptakan problema besar. Teringat ketika diadakan Piala Oscar 2022 pada bulan Maret yang lalu di Amerika Serikat, seorang aktor bernama Will Smith naik ke panggung pada upacara mewah Hollywood dan langsung memukul Chris Rock sebagai presenter Oscar 2022. Aksi pemukulan itu terjadi karena komedian Chris Rock membuat sebuah lelucon tentang rambut istri Will Smith yang bernama Jada Pinkett Smith yang sedang berjuang dengan alopecia atau penyakit autoimun yang menyebabkan rontok rambut. Wow, presenter dan aktor terkenal memakan buah perkataannya karena salah berbicara. Mereka berdua juga harus menanggung malu karena mata dunia menyaksikan serta suasana pun menjadi tidak menyenangkan pada Piala Oscar 2022 itu. Sejak kejadian itu, ada beberapa kontrak dari Will Smith yang dibatalkan. Seorang aktor terkenal bernama Denzel Washington memberikan penghiburan dan memberi nasihat kepada Will Smith
hati-hati. Di masa tertinggimu, saat itu iblis datang kepadamu untuk menjatuhkan lewat perkataan dan perbuatanmu sendiri. Wow, jangan sembarangan berbicara. Jangan sembarangan bercanda. Apalagi melampiaskan emosi, karena engkau akan memakan hasilnya. Kalau engkau mau terus naik dan tidak menjadi turun, kalau engkau mau diberkati dan tidak dikutuk orang, jangan hanya cuma mencerdaskan IQ, tapi mencerdaskan perkataanmu juga. Banyak orang sukses tapi perkataannya tidak cerdas. Banyak orang hebat tapi perkataannya suka bohong. Banyak orang pintar tapi perkataannya sia-sia. Banyak orang kaya tapi perkataan bercabang lidah. Banyak orang cakep tapi perkataannya jahat. Berarti baik atau tidak baik hidup seseorang bukan ditentukan dari pencapaiannya, tetapi dari buah perkataannya. Buat apa kita berkarisma tapi engkau tidak dihargai? Buat apa Anda kaya tapi engkau dicemooh orang? Buat apa Anda terkenal tapi Anda dibenci banyak orang? Semua pencapaian jadi sia-sia jika engkau tidak menjaga lidahmu. Mengendalikan perkataan perlu dilatih. Jujur perlu dilatih, tidak ngomong besar perlu dilatih, perkataan yang baik perlu dilatih. Awalnya memang sulit, tapi lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Jadi keuntungan mengendalikan lidah menjadikan kita orang yang sempurna. Orang yang sempurna bukan orang kaya, terkenal dan berkarisma, tapi orang yang cerdas dan jujur dalam perkataannya. Yaitu mengendalikan lidah, membantu untuk menghindari dosa karena lidah. Yang kedua, keuntungan mengendalikan lidah. Lidah yang terkendali akan mengeluarkan kata-kata berkat. Yakobus 3:16 dalam versi Alkitab yang terbuka dikatakan dengan lidah kita memberkati Tuhan dan Bapa kita. Tetapi dengan itu juga kita mengutuk orang yang diciptakan serupa dengan Allah. Melalui lidah kita memberkati Tuhan dan sesama. Tapi melalui lidah juga kita dapat mengutuk sesama yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Lalu kenapa lidah yang sama bisa keluar kata-kata yang berlawanan? Yang satu berkat sedangkan yang lain mengutuk. Simple. Karena kita tidak cerdas mengekang lidah. You have to watch your word. Because your word is not just communication. But your word is creation. Kata-katamu bukan sekadar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati kepada siapa kita berkata-kata, sebab kata-kata kita bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang, juga kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Kata-kata kita punya kuasa memberkati diri kita, kata-kata kita juga punya kuasa untuk mengutuk masa depan kita. Nah, apa itu kata-kata yang memberkati? Yang pertama, kata-kata yang memberkati itu pujian. Kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan. Tapi kebutuhan terbesar manusia itu dipuji dan dikasihi. Kadang gak ada seorang pun suka dihina, digosipin, dan dijahatin. Semua orang suka dipuji. Semua orang suka yang namanya dihargai. Semua orang tidak suka dengan namanya disakiti. Mari kita pakai perkataan kita untuk memuji orang. Dan memuji orang yang dekat sama kita. Ironisnya kita lebih suka memuji orang di luar rumah daripada orang yang ada dalam rumah. Orang di luar rumah kita puji-puji, orang di dalam rumah kita marah-marahin. Sebetulnya tidak ada masalah kita suka memuji orang yang ada luar rumah, kita menghargai mereka. Tapi jangan sampai kita menghargai mereka yang di luar, tapi mencaci maki orang yang ada dalam rumah. It's not fair at all. Orang yang kita gak kenal kok bisa kita puji, sedangkan orang yang kita dekat malah kita maki-maki, kita jahati. Ini sebuah prinsip. Kalau Anda mau puji, pujilah depan umum. Tapi kalau Anda mau menasihati, nasihati secara pribadi. Jangan dibalik. Puji secara private, menasihati depan umum. Maka orang itu jadi kecewa dan down. Bapa di surga saja memuji Yesus di depan umum. Ketika Yesus telah dibaptis oleh Yohanes, keluar dari sungai Yordan, Bapa langsung mengumumkan di tengah-tengah dunia dan berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Wow, sebelum Yesus memulai karirnya, sebelum Yesus memulai pelayanannya, sebelum Yesus memulai pekerjaannya, Bapa di surga memuji Yesus terlebih dahulu. No wonder dalam waktu 3,5 tahun, Yesus melayani dengan sangat efektif dan produktif. 3,5 tahun bukan waktu yang cukup panjang. 3,5 tahun waktu yang singkat. Karena bagi kepala daerah, butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi daerahnya. Bagi kepala negara, butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi bangsanya. Tapi Yesus hanya cuma punya waktu 3,5 tahun. Karena dia dipuji sebelum memulai pelayanan karir pekerjaannya. Maka dia melayani dengan sangat maksimal, efektif dan produktif. Dia membawa perubahan yang besar bagi dunia ini. Jadi,
Kalau Anda ingin melihat suamimu berprestasi dalam karir bisnis dan karakter, kalau istrimu ingin berubah, kalau anak-anakmu ingin hidup takut akan Tuhan, mari kita eliminasi semua perkataan sia-sia dan kita lepaskan perkataan yang membangun, perkataan yang memuji, perkataan yang menghibur dan yang menarik. Kata-kata pujian bukan sekedar memberdaya seseorang, tapi kata-kata pujian juga bisa membuat orang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia begitu stres, saking stresnya keluar keringat darah, bukan keringat dingin. Berarti pembuluh darah Yesus pecah, dan dia berdoa 3 kali, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu, sampai 3 kali. Lalu Bapa mengutus malaikatnya dan memberikan kata-kata penghiburan. Kepadanya lah Bapa berkenan kepadamu. Ketika Yesus mendengarkan kata-kata pujian dan penghiburan, Yesus langsung ada semangat baru. Dia bangun dari Taman Getsemani dan menyerahkan dirinya, dan dia berjalan ke Bukit Golgota untuk menggenapi rencana Allah. Ketika Anda tahu suamimu lagi down atau istrimu sedang dalam keadaan sedih, anakmu dan orang tuamu dalam keadaan tidak berdaya, mari kita eliminasi perkataan sia-sia dan melepaskan perkataan membangun, maka mereka yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi pulih. Yang kedua, kata-kata yang memberkati itu nasihat yang membangun, bukan nasihat yang menjatuhkan. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan sedang mengajarkan untuk kita memberi nilai tambah kepada mereka yang berani menegur kita secara nyata-nyata daripada kasih yang tidak pernah diungkapkan. Itu namanya musuh dalam selimut. Ketika kita ada di bibir jurang, dia tidak memberitahu kita, maka kita jeblos. Tapi kalau ada teman yang berani menegur kita secara keras, berteriak kepada kita, maka mereka mengasihi kita. Jangan alergi dengan orang-orang yang berani menegur kita. Jangan takut memberikan nasihat yang membangun kepada teman-teman dan saudara kita yang melakukan pelanggaran. Karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Justru melalui nasihat yang membangun, kita semakin lebih baik. Dan ini Anda harus tahu, everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Semua orang bisa memuji Anda, tetapi tidak semua orang berani menegur Anda. Wow, jadi tidak banyak orang yang berani atau bisa memberi nasihat kepada kita. Maka kita perlu mendengarkan setiap masukan mereka agar mereka tidak lagi malas untuk memberikan nasihat kepada kita. Agar kita terus ditajamkan, diberdaya, disempurnakan. Karena untuk menegur itu dibutuhkan kecerdasan. Sebab waktu seseorang itu menegur, dia harus berbicara di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, dan hati yang tepat. Sebab maksud baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan diterima dengan lapang hati. Teguran itu bagaikan cermin dalam hidup kita. Setiap kali kita lihat cermin, pasti kita akan ditunjukkan semua kekurangan kita. Ada kekurangan di mata, di rambut, di baju dan sebagainya akan terlihat. Namun karena kita mau dikoreksi sama cermin, maka kita segera membenahi kotoran atau kekurangan di wajah kita atau di pakaian kita. Seandainya kita tidak mau dikoreksi sama cermin, maka kita akan terlihat segala kekurangan kita. Ini sebuah prinsip. Jika Anda tidak mau dikoreksi secara pribadi, maka Anda akan dipermalukan di depan umum. Namun jika kita mau dikoreksi secara pribadi, maka kita akan dipuji di depan umum. Mari kita rendah hati, menerima teguran dari orang-orang yang mengasihi kita. Karena mereka dipakai Tuhan melihat kekurangan yang kita sendiri nggak bisa lihat. Dan kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menegur sesama di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, dan dengan hati yang tepat. Maka teguran kita akan membangun sesama. Yang ketiga, kata-kata yang memberkati itu adalah perkataan firman. Perkataan firman adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah perkataan bertolak belakang dengan perkataan negatif. Perkataan Tuhan adalah perkataan iman. Jadi waktu kita sedang mengatakan perkataan firman, Anda sedang mengekang perkataan yang sia-sia dan melepaskan perkataan yang memberkati. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, kita senang dengan ayat bagian terakhir, berhasil dan beruntung. Tapi sebelum engkau berhasil dan beruntung, engkau tidak boleh lupa untuk memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap orang yang memperkatakan firman Tuhan
akan jadi bijaksana. Dia akan berhati-hati dalam berkata-kata. Dan apapun yang dikatakan akan terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, baiklah kita yang sakit berkata sehat. Kita yang lemah berkata, aku kuat. Kita yang miskin berkata, aku kaya. Kita yang dalam keadaan kecil berkata bahwa aku ditolong dibela Tuhan. Maka terjadilah sesuai dengan perkataan imanmu. Ketika istrimu bawel, jangan katakan, memang dari dulu dia bawel. Tapi katakan, istriku tuh lemah lembut, penuh kasih, panjang sabar, cinta keluarga. Maka terjadilah sesuai dengan perkataan imanmu. Kalau suamimu tuh kasar, jangan katakan memang suamiku jahat, tapi katakan suamiku itu setia, suamiku itu baik hati, suamiku cinta saya. Maka terjadilah sesuai dengan perkataan imanmu. Jadi daripada kita mengeluarkan perkataan sia-sia, malah kita jadi benar sia-sia. Lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan. Maka terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Keuntungan mengendalikan lidah. Lidah yang terkendali akan mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Yang ketiga, keuntungan mengendalikan lidah. Lidah yang dikendalikan akan menuai kehormatan. Kalau kau mau dihargai orang, ya Anda harus menguasai lidah. Karena semua orang yang gak bisa menguasai lidah akan dicemooh banyak orang. Amsal 3:35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemoohan. Wow. Orang yang bijak perkataannya akan dihormati. Sedangkan orang yang bodoh perkataannya akan dicela, diserang, dicemooh. Kalau Anda tidak mau dimarahi orang, ya jangan ngomong seenaknya. Kalau Anda tidak mau dibenci orang, ya jangan sembarangan ketik SMS. Kalau Anda sedang emosi, tolong tunda 24 jam perkataanmu atau SMS-mu, maka engkau akan lebih bijak menyampaikan perkataan dan SMS-mu. Mantan Presiden ke-33 Amerika Serikat Harry Truman mempunyai aturan. Setiap surat yang ditulis dengan perasaan marah harus ditaruh di atas mejanya selama 24 jam sebelum dikirim. Jika setelah masa menenangkan diri itu usai, ia masih mendendam, maka ia akan tetap mengirim surat itu. Ternyata pada akhir hidupnya, sebuah laci besar pada meja Harry Truman penuh berisi surat yang tidak terkirim. Sehingga ia menjadi salah satu presiden Amerika Serikat yang cukup dihormati. Dalam zaman komunikasi yang serba cepat dewasa ini, ada begitu banyak peristiwa yang memalukan, yang sebenarnya bisa kita hindari seandainya kita dapat mengendalikan diri selama 24 jam saja. Atau kalau engkau berat 24 menit, maka engkau akan menghindari konflik atau menciptakan yang namanya pertengkaran. Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Semakin banyak kita berbicara, maka semakin banyak peluang melakukan pelanggaran. Semakin sedikit kita berbicara, maka semakin sedikit pula kita berpeluang melakukan pelanggaran. Jadi mungkin kalau Anda berkata, bagaimana saya bisa mengurangi atau mengeliminasi pelanggaran? Hindari banyaknya berkata-kata. Hindari banyaknya berjanji. Dan semakin sedikit kita melakukan pelanggaran, maka semakin Anda dihormati. Semakin sering kita melakukan pelanggaran, maka semakin sering Anda dicela orang. Wow, jadi keuntungan mengendalikan lidah, lidah yang terkendali akan menuai kehormatan.